selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Takut, jadi nggak Ya, kan mikir, lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Apa kebijakan lagi soal jam berangkatan Mas? Enggak, tetap kita fokus di jam malam dulu aja. Biar buka 33 Mas. Sama jalur Selawi kebuka. Katanya Sembodo mau terakhir Pekalongan, mau masuk Wonogiri dia. Biarin aja. Kayaknya saya bikin nggak kelihatan kalau orang lihat sekilas. Jadi ada garisnya atas bawah, gue kasih kembang-kembang. Itu ibarat orang perang itu ini Mas, penyamaran. Tuh. Jadi kalimat Mahendranya itu disamarkan oleh garis bawah dan garis atas sama kembang-kembang sama tulisan transport. Jadi kalau dia jalan, lari di jalan tuh nggak kelihatan orang itu bisa Mahendra Mas. Tapi ketika orang lagi berhenti kayak gini nih, orang akan melihat keindahannya Mas. Begitu loh Mas. Jadi kalau di jalan itu ntar yang kelihatan biar wayangnya aja Mas. Masa nggak paham konsepnya? Ngerti nggak? Itu. Jadi ibarat kamuflase. Nah, berkamuflase kalau di jalan. Jadi orang nggak ngelihat tuh Mahendra, nggak ngelihat tuh Haryanto, nggak ngelihat, yang dia lihat wayangnya. Begitu. Ngerti nggak? Nggak ada Mahendranya, tapi kalau ada gambar wayangnya berlingkar, wih, gambar wayangnya, kalau udah ngeliat gambar wayangnya udah pasti itu punyanya keluarga besar Pak Haji Haryanto. Mau ngapain lu? Mas kenapa nggak minta unit second Pak Haji? Ntar ada yang ngomong, wah Rian kalau nggak dibantu bapaknya juga kagak bisa berdiri. Gitu gimana? Mau lu? Saya Haji, kita bikin usaha kecil-kecilan yang kira-kira dari keringat sama darah kita sendiri aja. Kalau soal yang gede belakangan aja itu, bonus itu. Target akhir tahun berapa unit Mas? Insya Allah 14-16 lah, doain aja. Biarkan orang ngeliat cuman wayangnya doang. Jangan sampai emosi kita, amarah kita membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki sampai detik ini, ya kan? Jadi sabar jadi orang itu ya. Tetap ngurusin MTI, sama gue juga tetap ngurusin MTI. HR itu perusahaan keluarga Mas, jadi nggak bisa ada orang lain masuk ke dalam PT, anak-anaknya aja Pak. Tapi kan MTI bisa kita gedein. Iya, kalau MTI ini teman-teman gue boleh nanam saham di sini, orang-orang luar boleh nanam saham di sini, yang penting sevisi sama semisi. Silakan, kita gede bareng-bareng, segede-gedenya nggak jadi masalah. Tapi kalau HR kan nggak bisa. Lu pernah gue ceritain kan dulu, gue dulu waktu jualan tiket Haryanto, tiket disobek, dilemparin muka gue, masih diludahin Mas muka gue, cuy gitu. Air liurnya di sini Mas, netes, gue merem. Emang gue tabukin orangnya Mas? Kagak Mas. Lu kalau ngeliat gue mungkin ngeliat, Mas Rian badannya begitu, yang ngeludahin badan kecil, wah habis ini orang diinjek-injek. Kagak Mas. Gue pegangin tangannya, Mas sabar ya Mas, saya minta maaf. Keadaannya kayak begini, Kudus banjir saya bilang. Daripada Mas nggak bisa ke Jakarta, Mas saya ikutin bis ini, sama-sama bisa Haryanto juga. Cuman emang duduknya di belakang Mas. Sekarang posisinya banjir. Jadi darurat ya Mas, minta maaf. Tuh, itu gua Mas. Contoh ada lagi kejadian AKBP, terus polisi Mas, ada melatihnya, pakai baju seragam polisi. Dia yang telat ya kan, berangkat dari terminal Jetak, penumpang gue cariin mana ini satu. Saya polisi, saya AKBP, saya nggak mau tahu. Kamu harus jemput saya. Wah, gue jemput Mas ke Jetak, gue supirin sendiri Mas, demi Allah gue supirin sendiri. Mobil losbak, karena kan dulu tahun-tahun era tahun 2000-an kan inventaris gue mobil losbak Mas. Losbak yang biru itu loh. Pak, mari Pak, silakan Pak. Bisnya udah nunggu di terminal Kudus. Gue sampai ke Jetak Mas lewat lingkar. Lo tau jawaban dia? Hei kamu, saya ini AKBP. Masa kamu jemput pakai angkutan kambing? Dia bilang. Pulang kamu ambil mobil pribadi, jemput saya lagi. Dia bilang. Oh ya udah Pak, maaf. Gue tinggal Mas, kagak gue jemput lagi. Begitu doang gue. Dulu Mas. Ya gitu Mas, nggak gue marahin balik Mas. Kagak berani pakai seragam. Gue cuma iya Pak, minta maaf. Saya balik dulu kalau gitu Pak. Balik gue Mas, nggak gue ambil lagi, gue tinggal, gue cuekin. Telepon neror kantor, gue cuekin. Paling ntar kalau sekalinya ketemu, kenapa lu telepon nggak gue telepon gak diangkat-angkat. Maaf Pak, nggak kuat bayar telepon saya diputus. Ya, begitulah Mas, itu namanya pelayanan Mas. Jadi makanya nih teman-teman gue
kru-kru gue nih mas, kalau mereka dapat komplain dari siapapun, gue nggak peduli alasan mereka mas, tugas lu minta maaf gue bilang. Lu nggak usah protes, nggak usah membela diri gue bilang, kagak ada benernya lu. Tugas lu minta maaf, bukan membenarkan diri lu. Karena apa? Karena itu pelayan, karena kita pelayanan, itu konsumen. Begitu. Mau tanya no Andi Tato no kemarin sama Pak Poniran nurunin penumpang di Bekasi Barat, penumpangnya komplain, gue marahin berdua. Jawabannya gimana? Mas, saya cuma nurunin yang minta turun di situ, dia ikut turun sekalian, mana saya tahu, dia bilang. Tetap aja, karena lu ngapain kerjaannya? Gue gituin. Tugas lu minta maaf, bukan ngebela diri. Ngebela diri tuh besok kalau lu pengen gue pecat gara-gara ini, lu ngebela diri. Kan lu cuma gue marahin, diem aja lu minta maaf. Begitu. Nih lo, ini selalu gue sampaikan kepada kalian ya. Lu kalau berbisnis di bidang jasa, kayak gue nih, kita kan hospitality mas. Kita yang kita jual itu keramahan, ya kan? Keramahan, pelayanan. Jadi konsumen mau nganggap kita salah mas, kita mah tugas kita cuma satu, minta maaf. Orang pelayan jasa mas, sama kayak suami dalam rumah tangga, cowok sama cewek, ya kan? Kagak ada benernya mas. Kita udah berasa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, tetap aja kita kudu minta maaf, ya kan? Mas, kalau soal trouble kompresor itu nggak harus baru apa lama mas, jatahnya rusak mah rusak aja. Zaman di air dulu bis baru 0 km, AC 0 km, nyalain konslet banyak juga. Namanya bikinan manusia mas, dimaklumin aja, tinggal kitanya aja yang harus berbesar hati. Gue tuh dari dulu jadi Putra, kalau nggak percaya tanyain aja, kenal Rian ini terkenal orang yang nggak pernah komplain mas. Paling kalau kurang-kurang dikit-dikit gue ambil, gue benerin sendiri. Karena gue nggak ngebiasain diri gue buat ngeluh mas, karena ngeluh itu bukan solusi. Benerin jadi pakai itu solusi namanya. Ngeluh ngeratapin nasib itu bukan solusi, nggak ada yang berubah.